Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang ya kayaknya hampir semua pernah rasa deh. Bingung bedain stres sama kecemasan. Betul, rasanya mirip-mirip ya, sering banget dipakai bolak-balik dalam obrolan. Iya kan? Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh kerjaan numpuk banget, stres nih. Tapi di saat lain, kok gelisah nggak jelas ya, nggak ada apa-apa, tapi rasanya nggak enak. Terus mikir, ini stres apa cemas sih sebenarnya? Itu pertanyaan yang bagus banget dan penting loh. Soalnya paham bedanya itu bukan cuma soal istilah, tapi bisa ngaruh ke cara kita nanggepin dan ngelola perasaan itu. Seringnya gara-gara nggak jelas ini malah nambah beban pikiran. Nah, itu dia. Makanya biar lebih jelas, kita mau coba gali nih dari bukunya Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Kita bakal fokus ke pemikiran beliau soal, ya, perbedaan mendasar stres dan cemas ini. Tapi nggak cuma itu ya, kita juga bakal kaitin sama konsep lain kayak stres yang positif itu gimana, burnout, sama cara ngatasinnya. Betul. Jadi, misi kita kali ini biar dapat pencerahan praktis gitu yang bisa Anda coba terapin juga. Oke deh, kita mulai aja ya pembahasannya. Oke. Jadi Dr. Smith itu ngawalinnya dengan bilang kalau ya emang bener dalam obrolan sehari-hari stres sama cemas itu sering jadi kayak istilah payung gitu ya buat macam-macam perasaan gak nyaman. Istilah umum buat banyak hal. Di buku itu ada contoh bagus kan? Misalnya, stres karena deadline kerjaan, itu kan rasanya beda banget sama cemas pas katakanlah lihat laba-laba. Sama-sama nggak enak, tapi beda gitu sensasinya. Iya, betul. Atau stres ringan pas antre lama di kantor pos, itu jauh beda sama stres berat kalau misalnya ada ancaman PHK. Tapi ya itu, kita sering pakai kata stres buat semuanya. Nah, ini nunjukin kalau kita emang sering campur aduk ya antara dua pengalaman ini. Mungkin karena gejalanya kadang mirip. Bisa jadi, dan ini kadang bikin kita jadi nggak fokus sama apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Coba kita bedah deh definisi dari Dr. Smith. Stres itu intinya respons badan dan pikiran kita terhadap tuntutan atau tekanan. Tuntutan dari luar atau dari dalam gitu ya. Iya, bisa dua-duanya. Pemicunya atau stresornya bisa macam-macam. Ujian, presentasi, masalah sama pasangan, atau sakit. Itu semua bisa jadi stresor. Jadi, stres itu kayak sinyal awas atau siaga dari tubuh kita gitu. Oke, sinyal kalau ada sesuatu yang perlu dihadapi gitu ya. Tepat, badan kita siap-siap buat bertindak. Nah, kalau kecemasan, ini kata Dr. Smith bisa jadi lebih kompleks. Kecemasan itu seringnya reaksi kita terhadap si stres itu sendiri atau terhadap bayangan ancaman di masa depan. Oh, jadi bisa jadi kita cemas mikirin stresnya itu sendiri, atau mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul, bahkan kadang stresor langsungnya nggak ada atau nggak jelas. Bisa jadi kita takut sama rasa nggak nyaman di badan pas stres atau khawatir soal hal-hal buruk yang mungkin aja kejadian. Oke. Berarti kunci bedanya ada di pemicu ya. Stres itu lebih ke respons terhadap tuntutan yang ada sekarang, sementara cemas lebih ke antisipasi atau malah reaksi ke stresnya. Kurang lebih gitu. Makanya kadang kita bisa ngerasa cemas tapi bingung ini kenapa ya? Soalnya pemicunya nggak sejelas kalau kita lagi stres karena deadline misalnya. Masuk akal banget. Kecemasan itu sering muncul kalau stresornya tuh lebih ke psikologis, nggak pasti, lama, terus kita ngerasa kayak nggak punya kontrol atau nggak tahu gimana nyelesainnya. Dr. Smith juga nyinggung soal stres antisipatif. Oh iya, itu apa tuh? Itu stres yang muncul sebelum kejadian yang kita kira bakal susah. Misalnya minggu depan ada wawancara kerja penting, nah dari sekarang udah deg-degan, udah kepikiran, itu stres antisipatif namanya. Iya. Sering banget tuh ngerasain kayak gitu. Saya jadi ingat, Dr. Smith kan pakai analogi alarm asap ya, di bagian lain bukunya buat jelasin respons emosi kita. Itu bisa bantu jelasin bedanya stres sama cemas nggak sih? Nah, analogi alarm asap itu pas banget dan bisa dipakai buat dua-duanya, stres dan cemas. Coba bayangin alarm asap di rumah Anda deh. Tugas utamanya kan deteksi bahaya beneran, kayak api, terus ngasih peringatan keras biar kita cepat bertindak. Oke. Itu kayak fungsi dasar stres ya, ngasih sinyal bahaya. Betul, tapi kadang alarm itu kan sensitif banget ya. Bisa aja bunyi cuma gara-gara roti gosong sedikit di pemanggang. Nah, ini mirip sama kecemasan yang muncul berlebihan, atau stres yang rasanya intens banget padahal pemicunya mungkin nggak seberapa.
Oh gitu, jadi responsnya ada alarm bunyi, tapi mungkin nggak sebanding sama bahaya aslinya. Tepat. Nah, paham ini tuh penting. Kalau kita sadar sistem alarm internal kita kadang salah baca atau terlalu reaktif, kita bisa coba ambil jarak sedikit dari perasaan intens itu. Kita bisa bilang ke diri sendiri, oke, alarmku bunyi nih. Ini beneran kebakaran apa cuma roti gosong ya? Itu langkah awal biar nggak langsung ke bawah arus panik gitu ya. Iya, itu cara buat ngasih jeda sedikit, perspektif yang ngebantu banget sih itu. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Apa stres itu selalu jelek? Kayaknya kita sering banget denger kalau stres itu musuh utama, harus dihindari. Tapi beneran gitu nggak sih? Anda sendiri pernah ngerasa kebantu nggak sama sedikit tekanan? Nah, ini dia nih bagian yang menarik. Stres bisa jadi teman. Gimana ceritanya? Sesuatu yang rasanya nggak enak malah bisa ada gunanya. Justru itu poin penting dari Dr. Smith. Stres itu punya reputasi buruk, tapi ya nggak sepenuhnya bener juga. Kalau dosis dan waktunya pas, stres itu malah bisa jadi alat yang berguna banget loh. Alat yang berguna? Maksudnya gimana tuh? Coba kita lihat dari sisi biologisnya ya. Pas kita hadapi tantangan jangka pendek, badan kita kan ngeluarin hormon kayak adrenalin, kortisol. Nah, dalam konteks ini, itu nggak selalu buruk. Adrenalin contohnya, bikin detak jantung naik, darah ke otot lebih banyak, fokus jadi lebih tajam, bahkan pupil mata melebar. Wah, jadi kayak persiapan tempur gitu ya? Iya, semacam itu. Semua itu bikin kita siap hadapi tantangan dengan lebih efektif. Mau itu pas olahraga, ngerjain tugas penting, atau pas situasi darurat. Jadi stres jangka pendek itu bisa ningkatin performa kita. Jadi kayak dapat boost alami gitu ya buat performa puncak. Kebayang sih pas mau presentasi atau ujian gitu kadang malah jadi lebih fokus ya. Tapi gimana kita tahu batasnya? Kapan boost ini malah jadi beban? Nah, disinilah konsep kurva stres yang dirujuk Dr. Smith jadi relevan. Coba bayangin grafik bentuk U kebalik gitu. Oke, U kebalik. Di sisi kiri bawah, tingkat stresnya terlalu rendah, kita jadi bosen, kurang semangat, performa juga biasa aja. Terus naik ke puncak kurva, nah di situ tingkat stresnya optimal. Cukup menantang buat kita fokus dan semangat, jadi performa kita bisa maksimal. Titik emasnya gitu ya. Betul. Tapi kalau stresnya terus nambah, ngelewatin puncak itu, nah performa kita malah mulai turun drastis. Kita jadi gampang kewalahan, cemas berlebihan, susah mikir jernih, ujung-ujungnya malah capek banget. Itu sisi kanan kurva yang menurun. Jadi kuncinya nemuin sweet spot di puncak kurva itu ya. Tapi rasanya kok susah ya? Kayaknya banyak dari kita seringnya malah ada di sisi kanan kurva deh. Stresnya udah kebanyakan. Ya itu dia tantangannya, mengenali kapan kita udah lewat puncak, itu dan stres udah mulai nggak ngebantu, malah merusak. Ini yang bahaya dari stres yang keterusan atau jadi kronis. Kalau stresnya nggak lagi sebentar-sebentar dan kita nggak dapat waktu buat pulih, nah dampaknya bisa serius. Jadi, kalau stresnya nggak kelar-kelar, apa dampaknya buat kesehatan kita? Nah, mari kita bahas sisi gelapnya nih. Stres kronis sama burnout. Dr. Smith punya analogi soal ini kan ya, yang cukup ngena gitu. Iya, dia pakai analogi nyetir mobil pakai gigi dua terus di jalan tol. Mobilnya sih jalan, tapi kan mesinnya ngegerung, bensin boros, kalau diterusin ya pasti rusak mesinnya. Nah, stres kronis itu mirip kayak gitu ke badan dan pikiran kita. Sistem siaga yang harusnya aktif sebentar doang malah nyala terus-terusan. Wah, kebayang sih itu. Kasian ya mesin kita. Terus apa aja nih tanda-tandanya kalau seseorang mungkin udah ngalamin stres kronis? Yang beda dari stres biasa yang masih oke. Dr. Smith itu ngasih daftar gejala yang perlu kita waspadai, soalnya sering kita anggap biasa ini atau disepelein. Misalnya nih, susah tidur atau tidur tapi bangun tetap capek. Nafsu makan berubah drastis, bisa jadi makan banyak banget atau malah nggak nafsu sama sekali. Gampang banget marah atau tersinggung soal hal kecil. Jadi lebih sensitif gitu ya? Iya, terus susah fokus atau jadi pelupa. Merasa capek terus-terusan padahal udah istirahat, tapi anehnya susah buat rileks beneran. Sering sakit kepala, pusing, otot kaku, terutama leher, bahu. Masalah perut kayak mah atau diare sembelit. Banyak juga ya gejalanya? Ada lagi, malas ngapa-ngapain, termasuk ketemu teman atau ngelakuin hobi, bahkan urusan seks juga bisa keganggu. Terus jadi sering lari ke hal negatif, kayak ngerokok lebih banyak, minum alkohol, makan berlebihan, dan yang paling kerasa mungkin ya, perasaan kewalahan, kayak nggak sanggup lagi ngadepin semuanya. Aduh, daftarnya panjang dan
Agak ngeri juga ya dengernya. Karena kayaknya beberapa poin itu banyak yang pernah atau lagi ngalamin. Terus kalau burnout gimana? Itu sama aja kayak stres kronis atau beda lagi? Burnout itu kondisi yang nyambung banget sama stres kronis, tapi Dr. Smith ngegambarinnya sebagai respon spesifik terhadap stres kerja atau peran kita yang berlebihan dan lama banget. Jadi stres kronis itu kondisi umumnya, nah burnout itu salah satu bentuk parahnya, seringnya nyangkut sama kerjaan atau peran utama kita. Misalnya jadi orang tua atau ngurus orang sakit. Oke, jadi burnout lebih spesifik ke konteks kerja atau peran gitu ya. Ada ciri khasnya nggak? Ada 3 ciri utama burnout menurut dia. 1. Kelelahan emosional. Rasanya tuh kayak terkuras habis emosinya. Udah nggak punya energi lagi buat ngasih apa-apa. 2. Depersonalisasi atau sinisme. Jadi sinis, negatif, atau ngerasa jauh gitu sama kerjaan, klien, atau teman kerja. Kayak nggak peduli lagi. 3. Penurunan rasa pencapaian. Ngerasa nggak kompeten, nggak efektif, atau ngerasa nggak ada gunanya lagi kerjaannya. Wah, kedengarannya kayak udah kosong banget ya. Dan putus asa sama kerjaan atau peran itu. Dr. Smith juga nyebutin kan ya, kalau burnout itu bukan cuma salah orangnya yang nggak kuat, tapi seringnya karena situasi kerjanya yang nggak sehat. Nah, itu penting banget buat digarisbawahi. Burnout itu seringkali respons yang wajar terhadap situasi yang emang nggak benar secara terus-menerus. Dr. Smith nyebut ada beberapa area ketidakcocokan antara kita sama lingkungan yang bisa bikin burnout. 1. Beban kerja. Ya jelas, kalau kerjaan terlalu banyak terus-terusan. 2. Kontrol. Kalau kita ngerasa nggak punya kuasa, nggak bisa ngatur kerjaan sendiri, atau kurang alat bantu. 3. Imbalan. Bukan cuma soal gaji ya, tapi juga kurangnya penghargaan, pujian, atau rasa puas dari kerjaan itu sendiri. 4. Komunitas. Kalau lingkungan kerjanya nggak suportif, banyak konflik, atau malah ngerasa sendirian. 5. Keadilan. Kalau ngerasa diperlakukan nggak adil, ada pilih kasih, atau nggak dihargai. 6. Nilai. Kalau kerjaan atau tuntutan peran itu bentrok sama nilai-nilai yang kita pegang. Lihat daftar ini, kayaknya emang banyak banget ya ranjau di kehidupan modern yang bisa bikin kita kejebak burnout. Ini jadi mikir nih, kalau kita mulai sadar ada tanda-tanda stres kronis atau bahkan burnout di diri kita, terus gimana dong? Apa ya udah pasrah aja gitu? Wah, ya jangan dong. Kabar baiknya, meskipun kita nggak bisa dan mungkin nggak perlu juga ya ngilangin semua stres, kita tuh bisa banget belajar ngelolanya lebih baik dan ngebangun ketahanan diri. Intinya tuh bukan ngelawan stres mati-matian, tapi belajar bekerja sama stres itu. Dan yang paling penting, pastiin ada waktu buat pulih. Bekerja sama stres bukan ngelawan. Wah, ini cara pandang baru nih. Gimana caranya tuh kita bisa mulai bikin stres kerja buat kita? Kayak kata Dr. Smith, tapi sambil jaga diri biar nggak kepleset jadi kronis atau burnout. Dr. Smith nawarin beberapa alat atau strategi praktis nih. Fokusnya sih buat nenangin respons stres di badan kita dan ngebangun kemampuan buat pulih lagi. Beberapa mungkin udah sering dengar, tapi kuncinya di konsisten sama paham kenapa cara ini works. Oke, apa aja tuh alatnya? Pertama, teknik pernafasan. Ini simple tapi efeknya dahsyat. Coba deh tarik napas pelan-pelan, terus hembusin lebih panjang lagi. Ini langsung aktifin sistem saraf parasimpatis kita, sistem istirahat dan cerna itu. Jadi detak jantung sama tekanan darah bisa lebih tenang. Kayak tombol reset darurat gitu. Oh, jadi ngatur napas itu bisa langsung ngaruh ke badan ya? Oke. Terus apa lagi? Kedua, gerak badan atau olahraga. Ingat kan, stres itu nyiapin badan buat lawan atau lari. Nah, energi itu perlu disalurin. Gerak aja, jalan cepat, lari kecil, joget, apa aja deh. Ini bantu bakar hormon stres dan ngendorin otot yang tegang. Nggak harus olahraga berat kok. Yang penting gerak ya, biar energinya keluar. Betul. Ketiga, mindfulness. Ini bukan soal ngosongin pikiran ya, tapi lebih ke ngamatin apa yang kita rasain. Sensasi di badan, pikiran yang lewat, emosi tanpa langsung ngejudge atau kebawa arus. Jadi, ada jeda gitu antara pemicu stres sama respons kita. Biar nggak otomatis panik atau marah gitu ya? Iya, kita jadi punya pilihan mau respons gimana. Terus ada lagi nih, koneksi sosial. Ngobrol sama orang yang kita percaya, curhat, atau sekedar ngerasa nyambung sama orang lain itu bisa ngeluarin hormon oksitosin. Hormon ini bantu nahan efek buruk stres dan bikin kita cepet pulih. Kalau menyendiri malah makin parah biasanya. Pentingnya support system ya? Banget. Kelima, mencari rasa takjub. Oh, coba deh cari momen di mana kita ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Lihat pemandangan alam yang indah, dengerin musik yang nyentuh, lihat karya seni, atau bahkan lihat orang berbuat baik. Ini bisa geser fokus kita dari masalah kecil ke gambaran yang lebih luas. Bikin beban rasanya lebih ringan. Wah, ini menarik. Jadi kayak ngingetin kalau masalah kita nggak sebesar itu ya?
Bisa jadi gitu efeknya. Terakhir, yang mungkin paling butuh latihan tapi powerful banget. Mengubah mindset soal stres. Coba lihat gejala stres, misalnya jantung deg-degan sebelum presentasi, bukan sebagai tanda bahaya, tapi sebagai tanda badan lagi ngasih kita energi buat hadapin tantangan. Lihat stres sebagai sumber daya, bukan cuma ancaman. Kuat banget ini. Tapi kan semua strategi ini butuh energi ya, padahal pas lagi stres berat atau burnout, energinya justru lagi tiris banget. Terus gimana soal pemulihan tadi? Nah, ini dia poin yang krusial banget dan sering kelewat. Pemulihan, replenishment, itu bukan barang mewah, tapi kebutuhan biologis kita setelah kena stres. Kayak otot butuh istirahat habis angkat beban, sistem saraf kita juga butuh jeda habis ngangkat beban stres. Jadi pemulihan itu wajib ya, bukan pilihan. Wajib. Ini bisa macam-macam bentuknya. Tidur yang cukup dan berkualitas. Punya waktu luang yang benar-benar bebas tuntutan. Ngelakuin hobi yang bikin kita senang dan ngisi energi lagi. Bukan cuma nonton TV pasif misalnya. Atau ya bikin batasan yang jelas antara waktu kerja tugas sama waktu istirahat. Tanpa pemulihan yang disengaja, kita cuma bakal nguras energi terus. Ya makin gampang kena stres kronis dan burnout. Oke. Jadi, siklus sehatnya itu, hadapi tantangan, kalau bisa pakai stres positif dikit, terus sadar diri buat pulih, bukan ngegas terus tanpa rem. Sip. Coba kita rangkum sedikit yuk poin-poin penting dari obrolan kita ini, dari pandangan Dr. Smith. Boleh. Jadi beda utamanya. Stres itu respons badan terhadap tuntutan saat ini. Kalau kecemasan itu seringnya reaksi terhadap stres itu sendiri. Atau bayangan ancaman masa depan, atau khawatir yang pemicunya nggak jelas. Dan ingat, stres nggak selalu jelek loh. Kalau pas takarannya bisa bikin performa naik. Tapi bahayanya itu kalau stresnya jadi kronis, alias terus-terusan tanpa ada jeda buat pulih. Nah, ini bisa bikin macam-macam masalah kesehatan, termasuk burnout, yang cirinya capek banget, emosinya jadi sinis, dan ngerasa nggak becus lagi. Nah, cara ngelolanya itu bukan ngilangin stres sama sekali, tapi belajar kerja bareng stres. Pakai alat bantu kayak atur nafas, gerak badan, mindfulness, nyari dukungan, nyari momen wow, dan ubah cara pandang kita soal stres. Dan yang paling penting, prioritasin pemulihan secara sadar buat nyimbangin semuanya. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, paham dan ngelola respons stres kita dengan baik, itu kayak fondasi penting buat kesehatan jangka panjang kita. Ini soal gimana kita jadi lebih tangguh, bukan cuma sekedar bertahan dari satu masalah ke masalah lain. Betul, jadi sadar sama tanda-tanda awal stres kronis atau burnout, terus komitmen buat nyari waktu pulih, itu investasi penting banget buat diri kita sendiri. Persis. Bukan soal jadi kebal stres, tapi gimana kita nanggepin tekanan itu dan gimana kita ngisi ulang baterai kita lagi setelahnya. Wah, penjelasannya bagus banget dan mencerahkan. Makasih banyak ya. Sama-sama. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita sepakat, stres dan cemas itu sebenarnya sinyal dari badan dan pikiran kita, pesan kalau ada tuntutan atau ancaman yang dirasa, kira-kira pesan spesifik apa ya yang lagi coba disampaikan sama stres atau cemas yang Anda rasain sekarang? Dan dengan pemahaman baru ini, gimana Anda bisa milih buat nanggepin sinyal itu secara beda? Mungkin bukan sebagai musuh yang harus dibasmi, tapi sebagai info berharga buat jalanin hidup Anda. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh buat dibawa pulang. Semoga obrolan kita kali ini ngasih Anda perspektif baru dan mungkin beberapa alat praktis ya. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.